Terkadang ada orang mengatakan, kenapa saya dikatakan musyrik? Padahal saya kan meminta juga kepada Tuhan. Kenapa saya dikatakan musyrik? Padahal yang saya tempati memohon adalah Tuhan. Ketahuilah bahwasanya syirik atau musyrik itu beda dengan kafir. Kafir mengingkari adanya Allah. Kapan meyakini tidak ada Allah dan ada kekuatan selain Allah, dia meyakini tidak ada Allah, maka itu kafir. Tapi musyrik, syirik, menduakan Allah. Bahasa Bugisnya mapak dua. Apa yang disebut menduakan? Meyakini ada Allah, tapi meyakini juga ada yang lain. Bisa dibedakan ya? Jadi kafir memang mengingkari Allah, sementara syirik meyakini ada Allah, tapi meyakini juga ada yang lain. Meyakini Allah kuasa, tapi meyakini juga ada kehendak lain. Karenanya ketika seperti itu modelnya, maka itulah yang disebut musyrik, karena menduakan. Seperti misalnya pergi berdoa di bawah pohon besar. Dua kemungkinan, maybe yes, maybe no. Boleh jadi dibenarkan, boleh jadi disalahkan. Ketika pergi berdoa di bawah pohon besar semata-mata hanya untuk pergi bernaung, silahkan. Jadi kita jangan langsung memponis, hai lo kemah pak dua ya anu piawana pokok-pokok lo baca pak doanya. Jangan sampai pergi baca doa di sana hanya untuk bernaung. Paham ya? Kalau hanya untuk bernaung, silahkan, tidak jadi persoalan. Tapi kalau menganggap ada sesuatu di balik pohon besar ini, maka ini yang diluruskan. Karena sekalipun doanya kepada Allah, tapi meyakini ada sesuatu di balik pohon besar ini, maka itulah yang disebut menduakan Allah. Karenanya disebut musyrik. Contoh, baca doa di depan makanan. Ya, maka para maybe yes, maybe no. Boleh jadi dibenarkan, boleh jadi disalahkan. Mohon maaf, kita harus betul-betul objektif dalam memberi keputusan. Kita jangan serta-merta melihat ada orang baca doa, di depannya ada nandrema kapara, ada nasi di depannya, ada kue, ada pisang dan sebagainya, lantas kita langsung memponis musyrik. Ah, tidak ada dasarnya itu baca doa di depan makanan. Siapa bilang tidak ada? Itu kurang baca itu orang. Buktinya kita diajarkan baca doa sebelum makan. Baca doa sebelum makan di depan makanan atau kita di kamar baca doa? Ya. Jadi ada yang mengatakan, tidak ada itu dasarnya baca doa di depan makanan. Jawabannya, masa sih tidak ada? Nah, padahal dalam tuntunan agama kita dibenarkan baca doa sebelum makan. Baca doa sebelum makan itu pasca ada makanan di depan kita, atau baca doanya di atas sajadah, baru setelah itu pergi ke warung makan. Ini menunjukkan bahwa boleh-boleh saja baca doa di depan makanan. Yang salah itu kalau doanya ada kaitan dengan makanan. Ya. Selama doanya semata-mata kepada Allah tidak dipengaruhi oleh makanan, itu tidak jadi soal. Yang dipersoalkan itu ketika baca doanya, nanti boleh baca doa kalau ada telur 3 biji. Nanti boleh baca doa kalau ada songkolo 7 warna. Ya, nah ini yang salah. Kenapa? Karena doanya dipersyaratkan mesti ada makanan. Nah, maka inilah kemusyrikan. Tapi selama tidak demikian, itu lain persoalan. Karenanya al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adama. Hukum itu berputar sesuai dengan
Ilatnya ada dan tidaknya. Ketika ilatnya ada, hukumnya ada. Ketika ilatnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada. Jadi kita jangan langsung post, oh bid'ah ini, musyrik, kafir, dan ngetona kafir. Ya. Jadi kita harus jeli dan betul-betul objektif dalam menetapkan hukum. Kita jangan serta-merta langsung memvonis meratakan semua hukum, tidak demikian.